Bayangin, kamu datang ke sebuah rumah mewah tapi hangat. Niatnya cuma silaturahmi dan ngobrol santai. Itulah yang dirasain April ketika diundang langsung ke rumah owner Daviana. Awalnya cuma makan bareng, cerita-cerita soal keluarga, soal perjuangan, soal mimpinya pengen suatu hari bisa ajak orang tua umroh bareng. April ngomong dengan nada pelan, tanpa tahu setiap kalimatnya sedang mengetuk pintu takdir. Sampai tiba-tiba, sang owner ngeluarin satu kalimat yang langsung bikin suasana ruang tamu berubah hening. April, insya Allah, lewat Daviana, kami mau berangkatkan kamu umroh sekeluarga. Detik itu juga, April cuma bisa terdiam, tangan gemetar, air mata mulai jatuh satu-satu. Rumah yang tadinya penuh canda, mendadak jadi saksi doa yang dikabulkan secara langsung di depan mata. Di video ini, kamu bakal lihat detik-detik April datang sebagai tamu dan pulang membawa hadiah umrah sekeluarga, plus reaksi harunya yang bikin kamu susah bedain mana air mata April, mana air mata kamu sendiri. Bayangin suasananya dulu, sebuah rumah besar, rapi, wangi, tapi anehnya bukan tipe rumah yang nakut-nakutin. Ada nuansa hangat begitu kamu melangkah masuk. Di ruang tamu, karpet lembut, lampu kuning temaram, hiasan kaligrafi di dinding. Di tengah ruangan itu duduk seorang gadis yang wajahnya mungkin sudah sering kamu lihat di TV. April. Hari itu, dia nggak datang sebagai finalis, bukan sebagai bintang tamu acara, tapi sebagai tamu kehormatan di rumah owner Daviana. Gak ada juri, gak ada penonton yang sorak-sorak. Hanya suara gelas, sentok, dan obrolan santai yang pelan-pelan membuka pintu cerita. Kamu yang nonton video ini diajak bukan ke panggung, tapi ke ruang tamu. Ke tempat di mana rezeki besar sering turun diam-diam, tanpa teriak-teriak. Dari awal, undangan itu terdengar sederhana. Silaturahmi ke rumah ya, makan siang bareng. April datang dengan pakaian rapi, tapi tetap sederhana. Senyumnya ramah, seperti biasa. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada sedikit gugup di matanya. Wajar, nggak tiap hari ia diundang ke rumah seorang pengusaha besar. Di ruang tamu, owner Daviana menyambut dengan senyum hangat, bukan formalitas dingin. Mereka duduk, tertawa, cerita soal aktivitas, soal pekerjaan, soal bagaimana April berjuang dari panggung ke panggung demi bantu keluarga. Kamera yang merekam momen ini pun gak terlalu dekat, seolah menghormati keintiman sebuah silaturahmi. Yang kamu dengar pelan-pelan bukan lagi suara artis dan owner, tapi percakapan dua manusia yang sedang saling mengenal lebih dalam. Obrolan kemudian mengalir ke satu topik yang selalu bikin mata April berubah sendu, keluarga. Ia cerita bagaimana orang tua adalah alasannya bangun pagi, latihan, tampil, meski tubuh kadang lelah. Ia bilang, di balik make up panggung dan baju mewah, ada doa ibu yang gak pernah putus dan pelukan ayah yang gak pernah protes, meski lelah. Lalu, dengan senyum kecil, ia mengaku punya satu mimpi yang sampai sekarang masih ia simpan kuat. Suatu hari, kalau Allah izinkan, ia ingin mengajak orang tuanya umrah bersama. Bukan sendirian, bukan gantian. Pengen banget lihat mereka berdiri di depan Ka'bah. Tapi ya pelan-pelan, masih jauh katanya. Di situ, kamu bisa lihat kata umroh keluar, bukan sebagai konten, tapi sebagai doa yang sudah lama ngantri di hati. Owner Daviana mendengarkan tanpa memotong. Sesekali mengangguk, sesekali tersenyum. Di matanya, kamu bisa lihat ada sesuatu yang bergerak. Ia bukan hanya mendengar cerita tentang mimpi, tapi merasakan betapa besar cinta April ke keluarganya. Ini bukan anak muda yang cuma bicara soal karir dan popularitas. Ini adalah anak yang meski mungkin baru naik daun, tapi hatinya masih pulang ke tempat yang sama. Rumah, orang tua, keluarga. Di sela-sela obrolan, owner sempat bertanya, kalau disuruh milih, duluan apa? Beli rumah besar atau ajak orang tua umroh? April tertawa kecil, tapi jawabannya tegas. Kalau bisa, dua-duanya. Tapi kalau harus pilih, umrah dulu, Pak. Dan di titik itu mungkin, langit mulai tersenyum. Lalu datanglah momen yang mengubah suasana ruang tamu itu untuk selamanya. Obrolan pelan mereda, gelas sudah setengah kosong, dan tawa mulai lebih jarang. Owner Daviana menghela napas pelan, menatap April dengan cara yang beda. Lebih dalam, lebih mantap. Ia kemudian berkata dengan suara tenang, tapi setiap katanya berat.
April, dari tadi saya dengar cerita kamu. Tentang keluarga, tentang mimpi umroh itu. Insya Allah, lewat Daviana, kami mau berangkatkan kamu umroh sekeluarga. Hening. Sesaat yang terasa seperti berhenti. Kamu yang nonton mungkin refleks menahan napas. Karena kamu tahu, kalimat barusan bukan kalimat kecil. Itu kalimat yang bisa mengubah arah hidup satu keluarga. Reaksi April, bukan teriak, bukan loncat-loncat. Justru sebaliknya. Ia membeku. Matanya melebar, bibirnya terbuka, tapi nggak ada suara yang keluar. Tangan yang tadinya memegang gelas pelan-pelan gemetar, sebelum akhirnya ia letakkan di meja. "Pak, beneran?" Suaranya lirih, hampir tenggelam. Owner Daviana mengangguk, kembali mengulang perlahan, seolah menegaskan, ini bukan salah dengar, bukan candaan, bukan gimik. Beneran. Kamu, ibu, ayah, insya Allah kami berangkatkan umroh sekeluarga. Dan detik itu juga, air mata yang dari tadi ditahan rapi di sudut mata April, akhirnya jatuh. 1, 2, lalu deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, bahunya bergetar. Rumah mewah itu, yang tadinya hanya tempat silaturahmi, berubah jadi saksi doa yang sedang dikabulkan. Kamera menangkap momen itu dengan jarak yang sopan. Kita nggak lihat air matanya terlalu dekat, tapi kita bisa merasakan getarannya dari cara ia mengusap wajah, dari suara tersendat yang sesekali keluar. Ya Allah, beneran Pak. Ucapan syukur bercampur tidak percaya. Owner Daviana, yang biasanya mungkin kamu lihat sebagai sosok tegas di balik perusahaan besar, kini tampak seperti seorang ayah yang lagi membahagiakan anaknya. Rezeki itu titipan Ap. Kalau nggak dibagi, nanti numpuk di sini. Katanya sambil menunjuk dada. Kalimat itu pelan, tapi menusuk. Karena di dunia yang sering sibuk memamerkan harta, kamu lagi-lagi diingatkan. Ada orang-orang yang justru merasa kaya saat bisa membuat orang lain menangis bahagia. Tak lama, orang tua April dipanggil masuk ke ruang tamu. Mereka awalnya mengira hanya diminta ikut foto atau sekadar salam hormat. Tapi ketika mendengar langsung dari mulut owner Daviana bahwa mereka akan diberangkatkan umroh sekeluarga, reaksi mereka nggak kalah bikin mewek. Sang ibu spontan menutup mulut, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Sang ayah menunduk dalam, tangan kanannya berulang kali mengusap dada, seolah menenangkan hati yang mendadak berdebar terlalu kencang. April berlari memeluk mereka, dan di tengah pelukan itu, kata-kata alhamdulillah berkali-kali terdengar, patah-patah tapi penuh rasa. Kamu yang nonton mungkin ikut terdiam, karena sadar kamu sedang menyaksikan titik di mana mimpi keluarga sederhana dipeluk langsung oleh kenyataan. Di sela tangis, owner Daviana mengulurkan tangan, menggenggam tangan ayah April erat-erat. "Pak, Bu, doakan kami juga ya, biar usaha ini terus jadi jalan kebaikan," pintanya. Sang ibu mengangguk, masih terisak. "Kami ini siapa, Pak? Cuma orang kecil." "Gak pernah mimpi sejauh ini," jawabnya. Owner tersenyum. "Justru karena itu, Bu. Doa orang-orang seperti ibu dan bapak inilah yang kami harapkan." Suasana ruang tamu berubah jadi setengah majelis doa, setengah pelukan keluarga. Tidak ada tepuk tangan studio, tidak ada sound effect dramatis. Hanya suara isak, ucapan syukur, dan nama Allah yang dipanggil pelan-pelan. Dan jujur, di sini kamu sadar, beberapa dari momen paling menyentuh memang tidak butuh panggung besar. Cukup hati yang lapang dan niat yang tulus. Nah, di video yang sedang kamu tonton ini, kamu bukan cuma diajak melihat potongan adegan April menerima kabar umroh sekeluarga, tapi juga diajak merasakan perjalanan emosinya dari awal. Dari melangkah masuk ke rumah sebagai tamu, bercerita sebagai anak yang sayang keluarga, sampai duduk terpaku mendengar mimpinya diaminkan langsung lewat hadiah tak terduga. Biar di akhir video nanti, kamu nggak cuma bilang, "Masya Allah, auto baper," tapi juga tersentuh untuk ikut berdoa. Semoga kita semua yang sedang berjuang pelan-pelan juga diberikan kejutan indah dengan caranya masing-masing. Karena kalau hari ini April bisa pulang dari sebuah rumah dengan membawa kabar umroh sekeluarga, siapa tahu suatu hari nanti
pintu rumahmu sendiri yang akan diketuk oleh kabar baik yang kamu bahkan gak sempat bayangkan.